Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai grafik fungsi kuadrat. Ya, ini masih bab 2 yang tentang persamaan kuadrat. Selanjutnya akan saya bacakan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu diharapkan peserta didik itu mampu menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan pengaruh koefisien X kuadrat, koefisien X, dan konstanta terhadap grafik fungsi kuadrat. Kemudian, ya ini, bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang relasinya merupakan relasi kuadrat. Kemudian bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini fx ini sama artinya dengan nilai y. Mungkin di beberapa buku mengatakan bahwa ini y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Itu sama saja. Ya, ini dengan catatan untuk fx itu adalah nilai yang dihasilkan oleh fungsi dan x adalah nilai yang disubstitusikan ke dalam fungsi. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan yang berikutnya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya perhatikan tabel berikut ini. Ya, di sini sudah ada tabel. Yang pertama itu tentang persamaan atau tentang fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Kemudian yang kedua, fx sama dengan negatif x kuadrat. Nah, ini substitusikan nilai x pada fungsi kuadrat. Ini nilai x yang pertama itu adalah negatif 3 atau min 3. Kita substitusikan ke x kuadrat. Jadi nilai x digantikan dengan min 3, sehingga min 3 kuadrat sama dengan 9. Maka di sini titik koordinatnya atau nilai x, y itu min 3,9. Ya. Selanjutnya, untuk yang nilai fx-nya itu negatif x kuadrat atau min x kuadrat itu menjadi seperti ini. Negatif min 3 dikuadratkan, itu ketemu negatif 9, sehingga titik koordinatnya min 3, min 9. Ya, untuk selanjutnya, nilai x ini min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini silahkan disubstitusikan ke nilai fungsinya, sehingga nanti menjadi seperti ini ya. Ya, ini sudah saya operasikan. Ini min 2 kuadrat, yaitu 4, min 1 kuadrat 1, sehingga didapatkan nilai koordinatnya seperti ini. Ya, sebenarnya tujuan untuk langkah yang ini itu untuk menemukan titik-titik koordinat dari fungsi kuadrat. Kemudian selanjutnya, titik koordinat yang dihasilkan itu silahkan disketsakan pada bidang koordinat. Ya, ini yang pertama. Untuk fungsi yang fx sama dengan x kuadrat itu didapatkan nilai yang pertama, titik koordinat pertama itu negatif 3, x-nya negatif 3, kemudian y-nya 9. Sama untuk yang kedua, negatif 2, y-nya 4, dan seterusnya. Sehingga didapatkan bentuk titik pada koordinatnya seperti ini. Nah, ini untuk yang fungsi x kuadrat menjadi seperti ini ya. Setelah ini selesai, silahkan hubungkan titik-titik koordinat pada bidang koordinat tersebut. Ya, sehingga menjadi seperti ini ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui bahwa fungsi itu ini nilainya tidak terbatas. Ini saya hanya mengambil contoh negatif 3, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan nilai X itu tidak terbatas. Jadi ini bisa terus ke atas dan ini juga bisa terus ke atas. Begitupun untuk nilai yang fx ini, fx sama dengan negatif x kuadrat juga begitu. Ini bisa terus panjang sampai ke bawah, sampai ke n. Ya. Selanjutnya, ya, dari penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa dalam menggambar grafik fungsi kuadrat itu terdapat 3 langkah. Ya, yang pertama substitusi nilai x. Ini untuk mencari titik-titik koordinat yang dilalui oleh fungsi. Ini lebih mudahnya menggunakan tabel, sehingga terlihat jelas nilai x-nya berapa, kemudian fungsinya bagaimana, dan juga nilai titik koordinatnya seperti apa. Selanjutnya, tempatkan titik-titik koordinat pada bidang koordinat. Nah,
Ini silahkan langkah berikutnya yaitu letakkan titik-titiknya sesuai dengan bidang koordinat. Kemudian sketsakan grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinatnya itu bisa dihubungkan, dan jangan lupa bahwa nilai X-nya itu sebenarnya tidak terbatas sehingga gambarnya akan terus naik ataupun terus menurun. Seperti itu. Baik, selanjutnya masih tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini ada contohnya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Sama seperti yang pertama, yaitu menemukan nilai titik koordinatnya. Nah, ini Bapak mengambil contoh nilai x-nya min 2, min 1, 1 dan 2. Nah, ini min 2 kita substitusikan. Nilai x-nya kita ganti dengan min 2 kuadrat dikurangi min 2 dikurangi 2. Nah, ini ketemu 4 sehingga nilai koordinatnya x, y itu min 2, 4. Silahkan ini dikerjakan untuk nilai negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya. Kemudian setelah langkah ini, langkah berikutnya yaitu menggambar atau mensketsakan grafiknya ya. Yang pertama itu memasangkan atau menempatkan titik koordinat yang dihasil tadi ke bidang koordinat. Ya, yang didapatkan seperti ini. Yang pertama tadi min 2 itu ketemu 4, kemudian untuk min 1 itu ketemu 0, untuk nilai x 0 itu ketemu min 2, untuk nilai 1, x sama dengan 1 itu ketemu min 2 juga, dan untuk nilai x sama dengan 2 itu ketemu 0. Nah, setelah ini, langkah yang ketiga yaitu mensketsakan atau menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Nah, yang banyak keliru dan mungkin biasanya itu di sini ya. Di sini itu kebanyakan siswa mungkin biasanya menarik garis lurus, sedangkan bentuk dari fungsi kuadrat itu berbentuk parabola, sehingga nanti akan ada titik maksimal atau titik puncak di sini. Untuk membahas terkait titik puncaknya, menemukannya bagaimana, nanti ada di pertemuan berikutnya. Nah, untuk sekarang, ketika diminta untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat, ini yang perlu diingat-ingat, yaitu bentuknya pasti parabola, seperti ini ya. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Ya, selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang pengaruh koefisien X kuadrat, koefisien X, dan konstanta, atau bisa dibilang nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama adalah pengaruh nilai A. Pengaruh nilai A terhadap fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c akan mempengaruhi gambar grafik fungsi yang dihasilkan. Nah, untuk lebih pahamnya, silahkan diamati pembahasan Bapak berikutnya ya. Ini Bapak sudah tuliskan untuk nilainya itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini yang pertama itu pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Ini Bapak bisa geser nilai A-nya. Ini yang pertama nilai A-nya adalah 1, gambarnya seperti ini. Nah, ketika Bapak geser ke nilai 2, gambarnya menjadi seperti ini ya. Lebih sempit. Dan kita geser lagi ke nilai 3, ya lebih sempit lagi, dan seterusnya. Kemudian ketika nilainya itu 0, ini akan membentuk garis lurus karena 0 kali x kuadrat kan 0, sehingga nanti akan persamaan x kuadratnya tidak terpenuhi. Ketika nilai negatif, nah ini kurvanya menjadi seperti ini. Menjadi ke bawah ya. Ini menghadap ke bawah. Seperti itu. Baik. Sehingga dapat disimpulkan ini bahwa kesimpulannya yang pertama, nilai A pada fungsi fx sama dengan ax kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A lebih dari 0, maka bagaimana tadi? Ya, silahkan ini diisi sendiri ya. Nanti dikumpulkan di link pengumpulan tugas seperti biasanya. Nah ini, jika A kurang dari 0, bagaimana? Silahkan diisi. Kemudian jika A lebih dari 0 dan nilai A makin besar, maksudnya nilai A makin besar, tadi sudah Bapak contohkan. Ketika nilai A-nya itu 2, gambarnya seperti bagaimana? Ketika nilainya A-nya 3, gambarnya seperti bagaimana? Silahkan disimpulkan. Seperti ini. Kemudian yang kedua,
Selanjutnya yaitu pengaruh nilai B terhadap fungsi f(x kuadrat. Ya. Nilai B itu akan mempengaruhi letak koordinat titik puncak atau titik optimum. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa titik puncak atau titik optimum itu ada dua. Yang pertama titik puncak maksimum dan titik puncak minimum. Nah, untuk lebih lanjutnya di pembahasan yang ini. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah grafik fungsi kuadrat dengan nilai A itu 1 sehingga kurvanya itu menghadap ke atas. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu pengaruh nilai B. Nah, yang pertama kita coba rubah nilai B-nya itu ke nilai 2. Nah, ketika nilai B-nya itu 2, maka di sini ada pergeseran titik optimum menjadi menjadi 0. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa titik optimum itu adalah ini, Y-nya. Ya, nilai Y pada grafik tersebut. Nah, di sini juga nilai optimumnya masih bernilai -1. Kemudian kita geser lagi, nilai B-nya itu masih tetap di paling bawah ya. Sehingga ini merupakan titik puncak. Ini kita coba geser ke nilai negatif ya. Ketika nilai negatif ini ada pergeseran ke arah kanan dan nilai B-nya masih tetap menjadi titik puncak yang paling bawah. Sekarang kita coba untuk nilai A-nya itu negatif. Ketika nilai A-nya itu negatif, maka titik puncaknya ini berada di atas sumbu X. Jadi ini merupakan titik puncak maksimal. Nah, akan tetapi kita geser nilai B-nya, maka tetap nilai B-nya masih berada di titik puncaknya. Seperti itu. Jadi itulah pengaruh nilai B terhadap grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya yaitu tentang pengaruh nilai C. Pengaruh nilai C terhadap fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu akan mempengaruhi di titik perpotongan grafik dengan sumbu y. Ya, untuk lebih jelasnya ini bisa simak lagi ke pembahasannya ini. Untuk yang pertama ini nilai C-nya 1. Ini saya akan coba rubah ke nilai C-nya itu 2. Ketika nilai C-nya itu 2, ada perpotongan dengan sumbu Y seperti ini. Nah, kemudian ketika nilai C-nya itu 3 seperti ini, C-nya 4 seperti ini. Kita coba ketika nilai C-nya 0, ini ada perpotongan dengan sumbu Y dinilai 0 juga. Dan ini ketika C sama dengan negatif 1 seperti ini ya. Oke. Bisa dilihat ya seperti itu ketika kita mengubah nilai dari nilai C. Akan ada pengaruh terhadap grafik itu yaitu dengan pengaruhnya itu titik perpotongan grafik dengan sumbu Y. Oke, bisa ditarik kesimpulan yang pertama untuk C lebih dari 0, maka grafik fungsi f(x) sama kuadrat ditambah C itu merupakan geseran grafik f(x) sama dengan x kuadrat sebesar titik-titik satuan ke titik-titik. Maksudnya sebesar berapa? Bisa mungkin sebesar C atau sebesar X atau sebesar A. Ya. Satuan ini ke atas atau ke bawah atau ke kiri atau ke kanan. Kemudian untuk C kurang dari 0 sama sebesar apa? Dan untuk ini grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah c itu memotong sumbu y di titik koordinat titik-titik, titik-titik ya. Silahkan diisi titik-titik ini dan dikumpulkan nanti di link pengumpulan tugas. Nah, untuk selanjutnya besok ketika Zoom meeting akan Bapak jelaskan bagaimana isi dari kesimpulan yang benar. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.